Firaun menatap negerinya dengan cemas. Bangsa Israel semakin banyak. Jika kita tidak bertindak, mereka akan menjadi lebih kuat. Dengan suara tegas, ia berkata, kita harus menindas mereka dengan kerja paksa agar mereka tidak bertambah banyak lagi. Batu demi batu diangkat, bangsa Israel bekerja keras. Tetapi semakin ditindas, mereka justru semakin bertambah banyak. Firaun marah, habisi semua bayi laki-laki Ibrani yang lahir. Lemparkan mereka ke sungai Nil. Hanya bayi perempuan yang boleh hidup. Namun bidan-bidan takut akan Tuhan dan menolak menghabisi bayi laki-laki. Mereka membiarkan mereka tetap hidup. Seorang wanita Lewi melahirkan bayi laki-laki dan merasakan ketakutan. Namun ia menyembunyikannya dengan penuh kasih. 3 bulan berlalu, tangis bayi semakin nyaring. Dengan air mata, sang ibu membuat peti dari pandan dan meletakkannya di sungai. Kakak bayi itu berdiri di kejauhan, menatap peti yang hanyut, berharap ada tangan yang akan menyelamatkan adiknya. Putri Firaun datang ke sungai untuk mandi, lalu matanya menangkap sesuatu mengapung di antara gelombang kecil. Dengan penasaran, ia menyuruh hambanya mengambil peti itu, lalu membukanya dan melihat bayi mungil yang menangis. Hatinya luluh, ia mengusap pipi bayi itu. Ini bayi orang Ibrani, katanya, namun kasih sayangnya sudah tumbuh. Kakak bayi itu memberanikan diri mendekat. Maukah Tuan Putri aku panggilkan seorang ibu untuk menyusuinya? Putri Firaun menatap gadis itu dan tersenyum. Pergilah, carikan seorang wanita yang bisa merawat bayi ini untukku. Gadis itu berlari dengan hati penuh harap. Ia membawa ibunya sendiri untuk merawat bayi yang baru saja diselamatkan. Susuilah anak ini untukku, kata Putri Firaun kepada ibu bayi itu. Aku akan membayarmu untuk menjaganya. Sang ibu memeluk bayinya dengan bahagia, merawatnya hingga besar, meski ia tahu suatu hari harus menyerahkannya kembali. Saat waktunya tiba, ia membawa anaknya ke istana, menatapnya dengan haru sebelum menyerahkannya kepada Putri Firaun. Putri Firaun mengangkat bayi itu sebagai anaknya, menamainya Musa, sambil berkata, aku menariknya keluar dari air. Musa tumbuh besar di istana sebagai pangeran Mesir, hidup dalam kemewahan, namun jiwanya tetap seorang Ibrani. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali kepada bangsanya, kepada umat yang telah ditindas begitu lama.